wabarakatuh. Caknya betul Cak MC tadi, caknya jawabnya kurang semangat. Coba dibacakan pantun dulu. Buah salam di pucuk pintu, yang tidak jawab salam berarti lagi buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas satu kali lagi. Buat salam di pucuk pintu ada di Jawa Barat, Jawa Timur. Yang tidak jawab salam saya doakan melarat seumur-umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Mulyadi, yang saya hormati keluarga besar dari keluarga Mukhtar, dan yang saya hormati kedua mempelai, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu, yang insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Baik Bapak dan Ibu, singkat saja, kurang lebih 15 menit. Setuju? Setuju tak? Kurang lebih 15 menit paling lama. Setuju? Setuju tak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kedua mempelai, siapa yang nama lanang ini? Sahrul, Sahrul Siti, Sahril. Ya sudah, Sahrul, Sahril sama sebetulnya makna itu ya. Sahril, Sahril, tapi beda katanya. Lain kalau Sahril. Yang perempuan
Adinda, Adianti. Sekarang kalian berdua sudah menjadi suami istri, berarti sudah ada ikatan lahir dan batin karena kalian sudah menikah. Karena nikah itu an-nikah huwa aqdun yatadammanu ibahata. Nikah itu adalah suatu akad, suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Dihalalkan dengan kalimat nikah atau kalimat kawin, ya. Maka kalian berdua ini sudah mempunyai tanggung jawab masing-masing. Seorang laki-laki dia jadi pemimpin, dia bertanggung jawab kepada istrinya, dia bertanggung jawab kepada keluarganya, ya. Tetapi jangan membuat peraturan yang aneh-aneh. Jangan seperti Menteri Agama kita, betul tak? Membuat peraturan yang aneh-aneh, azan tidak boleh keras-keras dalam masjid, betul tak? Wong yang azannya keras saja sholat tidak pada datang ke masjid, betul tak? Apalagi tidak keras azannya, tentu masjid sepi, betul? Adzan yang kuat speaker 4 iko masih belum ada yang datang, masih wong siko itulah. Dia yang azan, dia yang imam, dia yang makmumnya. Ini azan tidak boleh keras-keras. Padahal suara azan itu apabila terdengar dari masjid, dari musola, itu setan lari terbirit-birit, Pak. Itu setan lari terkentut-kentut, Bu. Setan takut dengan suara azan. Makanya kalau azan terdengar, itu setan lari terbirit-birit, setan lari terkentut-kentut mendengar suara azan. Ini azan tidak boleh keras-keras. Mana kedengaran dengan setannya, ya, setan masih tetap, ya, masih azan keras juga masih ada setannya. Nah, ini makanya kita sebagai pemimpin itu berpikir dulu kalau nak berbicara. Kalau kita membuat peraturan, berpikir dulu. Kita seorang suami jadi pemimpin dalam rumah tangga, jangan membuat peraturan yang aneh-aneh. Istri tidak boleh ini, istri tidak boleh itu. Akhirnya apa? Istrinya bisa kesal juga, ya, itu. Jadi kita bagaimana bisa menyenangkan hati sang istri, ya. Kita berikan apa keinginan istri, ya. Bapak-bapak, kalau punya rezeki banyak, kalau mempunyai duit yang banyak, enculah bini itu banyak-banyak. Setuju, Bu? Setuju tak? Jangan sayang-sayang dengan duit, untuk bini banyak-banyak. Setuju tak? Setuju tak, Bu? Setuju pasti, Bu. Tapi ya kalau bapak-bapaknya kate duit, jangan ngoceh baik. Pas giliran bapak-bapaknya pekerjaannya lagi kosong, tidak ada gawe, balik buntu kate duit, bini di rumah masam lainnya. Boro-boro nak nyiapkan makan, boro-boro nak nyiapkan minum, malah berlari bininya. Nah itu mulutnya monong katanya. Wah, ini hati-hati, ya. Jadi kalau suami ada duit, kata duit, kita harus terima, ya. Jangan giliran suami banyak duit, wih sayangnya dengan suami, dengan laki. Giliran kata duit, laki tendang-tendangnya, lagi tidur tendang-tendangnya laki. Ini galak, inilah galak. Ibu-ibu yang tidak galak bersyukur ini galak, biasanya, ya. Galak marah-marah terus dengan laki kalau lakinya lagi buntu. Betul lah, betul lah, betul lah, Pak.
Nah, itu. Jadi yang penting kita menerima apa adanya dalam rumah tangga itu, yakni qanaah. Allah berikan rezeki kita banyak, alhamdulillah. Allah berikan rezeki sedikit kepada kita, alhamdulillah. Jadi dalam rumah tangga itu agar ingin kita hidup bahagia itu qanaah, yakni menerima apa adanya, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju? 10 menit, 5 menit lagi, setuju tak? Setuju tak? Iya, terus ada panjang-panjang, apa panjang-panjang? Panas dulu ya. Nah, kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kita harus benar-benar mengajarkan kepada istri dan anak-anak kita agar mereka benar-benar selamat kelak di akhirat nanti. Apa kata Allah tadi? Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ingin selamat kita bersama-sama, jangan kita pengen selamat sendiri. Kita masuk surga tapi istri kita masuk neraka. Begitupun sebaliknya, istri masuk surga, suami masuk neraka. Maka hati-hati kita dalam rumah tangga itu, kita harus tetap istiqomah, artinya tetap menjalankan ajaran dari Allah dan Rasulnya agar kita hidup bahagia. Ya, makanya kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abraran wa khulatuhu salihin wa an yakuna rizquhu fi biladih. Ada 4 hal termasuk kebahagiaan seseorang itu. Yang pertama, punya istri yang soleha atau suami yang soleh. Lalu yang kedua, mempunyai anak-anaknya yang baik-baik. Lalu yang ketiga, teman pergaulannya adalah orang baik-baik. Dan yang keempat, yakni sumber rezekinya berada di negeri sendiri. Ya, ini makanya kita seorang suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin. Begitupun sang istri, dia wajib melayani sang suami. Kalau sudah jadi istri, kewajiban dia kepada suami itu nomor 1. Ya, kalau orang tua, seorang istri itu sudah nomor 2. Ya, dia harus taat kepada suami, terkecuali yang laki-laki dia harus taat kepada ibunya. Tapi kalau istri, sang suamilah yang harus benar-benar ditaati di dunia ini. Ya, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, menjalankan apa perintah suami. Ya, ini makanya perempuan itu gampang, Bu. Kalau pengen masuk surga itu gampang, lakukan 4 hal ini, ibu-ibu. Yang pertama, sholat 5 waktu. Saudara, sholat 5 waktu. Saudara, ibu-ibu sholat dah? Sholat dah? Kenapa sepinya jawabannya? Wah, bahaya ini.